Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Baik yang berada di ruangan maupun yang berada di rumah pada pagi hari ini. Sekali lagi shalom. Ya, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan katakan segala sesuatu yang manis, yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu. Kalau mungkin Senin sampai Sabtu kita sudah banyak memikirkan masalah kehidupan, marilah saat ini kita tanggalkan. Kita pikirkan kebaikan Tuhan. Kita ucapkan syukur untuk setiap berkat-berkat-Nya. Setiap hari selalu baru. Supaya kita bisa bersyukur, menghitung berkat-Nya dan mengatakan pujian ini. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong. Amin. Besar setiamu, katakan besar setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, Kristen kami. Haleluya. Mari kita nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawan kita. Hey! Katakan angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya datang melawan kita. Mari bagi Dia. Tuhan, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya datang
Thank you, Jesus. We're thankful. We're so thankful, Lord, to have you as our Savior, our Lord. We want to praise you, Lord, this morning. Kami mau menyembah Engkau, Tuhan. Sebab Engkau sungguh layak terima segala pujian. Mari kita naikkan pujian ini. Savior of my soul, Savior, I confide in you through all my longest. In you, Lord, in you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and rage.
only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Oh Lord. And I long to praise
kami taat ikut Tuhan, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tuhan, pagi hari ini kami sungguh berbahagia ketika kami memuji menyembah Engkau. Kau membuat hati kami dikuatkan. Kau membuat jiwa kami dihiburkan. Bahkan Kau membuat roh kami menyala kembali Tuhan untuk menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, Kau selalu ada bagi kami anak-anak-Mu. Kau tidak pernah jauh, bahkan Kau hanya sejauh doa kami Tuhan. Oleh karenanya Bapa, pagi hari ini, sebelum kami mendengarkan sabda firman-Mu, izinkan kami Tuhan, sungguh-sungguh meletakkan segala letih lesu beban berat kami di bawah kaki-Mu. Karena firman-Mu sendiri Tuhan mengatakan, mari datang engkau yang letih lesu berbeban berat. Datanglah, mendekatlah, belajarlah daripadaku, kata Engkau. Karena Engkau lemah lembut dan rendah hati, maka jiwa kami akan mendapatkan ketenangan. Kami rindu Tuhan pagi hari ini di pelataran rumah Tuhan. Kami rindu mendapatkan ketenangan yang daripada Engkau. Kami rindu mendapatkan kelegaan yang daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, disitulah letak kekuatan kami untuk kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang akan belajar di sekolah minggu. Kami bersyukur hari-hari ini anak-anak kami boleh datang beribadah Tuhan. Kami percaya Bapa, selama hampir 2 tahun ini mereka tinggal di rumah, pasti memiliki kerinduan bertemu dengan Engkau dan bertemu dengan saudara-saudari seimannya. Mereka anak-anak tidak boleh dilarang datang mendekat kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, bapak-bapak, ibu-ibu yang bawa anaknya, pegang anakmu, tumpangkan tangan di atas kepalanya. Perkatakan berkat atas hidupnya sebelum mereka belajar di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami. Mereka adalah berkat-Mu yang luar biasa atas setiap keluarga. Kami mau bawa mereka Tuhan selalu mendekat kepadamu. Biarlah di kelas sekolah minggu bersama guru-guru dan teman-teman mereka, mereka boleh bersuka cita, bergembira belajar Tuhan firman-Mu. Sebagaimana kami di ruangan ini belajar firman-Mu. Kami serahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal pertengahan sampai akhir, hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Anak-anak sekolah minggu silakan masuk ke ruangan sekolah minggunya. Siapa tadi yang pas menyembah Tuhan merasakan dijamah Tuhan hatimu? Ada amin? Saya tadi pas nyembah Tuhan, aduh, nggak kuat saudaraku. Itu hati saya tuh rasanya tuh dijamah Tuhan dengan luar biasa sampai air mata saya keluar. Saya percaya bahwa setiap kali kita mengingat kebaikan Tuhan, kita nggak pernah bisa tahan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Katakan sama orang-orang sebelahmu, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan itu luar biasa. Ya. Di akhir bulan yang pertama di tahun 2022 ini, saya akan bawa saudara-saudariku terkasih, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini maupun ada di rumah. Kita rindu sepanjang tahun ini menjadi orang-orang yang sadar bahwa hidup kita ini diberkati Tuhan. Dan kita sadar bahwa kita ini hidup karena kemurahan Tuhan. Saudara sadar nggak kita masih hidup hari ini karena kemurahan Tuhan?
Amin. Dan oleh karena kita sudah menerima kebaikan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan Tuhan, makanya kita juga rindu menjadi orang yang bermurah hati. Amin. Kita harus jadi orang yang murah hatinya. Ya. Saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah ketika mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Tidak pernah salah. Ya. Dan saya akan ajak saudara ke kitab Mazmur pasal yang ke-41 ayat 1 sampai 4. Tapi sebelumnya saya mau menyambut orang yang mungkin baru pertama kali datang beribadah di tempat ini, bisa angkat tangannya. Yang baru pertama kali, ada satu sister di sini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya mau kasih tahu bahwa tidak ada orang asing di sini. Semua orang yang datang baik dari segala suku bangsa, ya, itu semua kita keluarganya Tuhan. Amin. Nanti selesai ibadah boleh kenalan, boleh saling bertukaran nomor handphone mungkin, minta tahu alamatnya dan bisa saling mendoakan ataupun saling mengunjungi satu dengan yang lain. Amin. Kita lihat ke Mazmur 41 ayat 1 sampai 4. Saudara sudah sampai di situ? Kalau saudara bawa Alkitab ataupun apapun bentuknya itu, mari kita buka di Mazmur 41 ayat 1 sampai 4. Kita baca sama-sama. 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Jadi ringkasan dari 4 ayat ini saya bisa mengatakan bahwa orang-orang yang memperhatikan orang susah, orang miskin, orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada masa-masa yang sukar. Nah, cuma satu orang yang kedengaran. Halo? Kalau kita sebagai orang yang sadar adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan, telah diberikan harta yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, yang gak bisa dibeli, keselamatan kekal gak bisa dibeli dengan uang, emas, perak, permata. Tapi kita masih punya hati untuk memperhatikan orang lemah, orang susah, orang miskin, orang sakit. Saya percaya Tuhan akan memelihara saudara dan saya di masa-masa yang sukar. Ada amin. Karena firman Tuhan katakan itu. Bukan saya, firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui ayat ini Tuhan mengajarkan kita untuk saling memperhatikan. Terutama memperhatikan orang yang lemah. Lemah itu berbicara apa? Bukan hanya fisik. Kalau orang miskin itu disebut apa? Orang yang ekonominya lemah. Betul? Orang yang mungkin dia nggak ngerti tentang kebenaran, itu juga orang lemah. Karena nggak pernah bisa berbuat apa-apa untuk melawan arus dunia ini. Nggak bisa melawan tawaran-tawaran dosa, itu orang lemah. Kita harus memperhatikan orang-orang seperti itu. Ya. Tuhan nggak ingin kita jadi egois, yang hanya memperhatikan dan memikirkan kepentingan diri kita sendiri.
Tuhan ingin kita berbagi sebagai wujud nyata dari kasih Tuhan yang sudah kita terima. Apa wujud nyata kasih Tuhan kita sudah terima kasih Tuhan? Kalau enggak kita berbagi. Kalau enggak kita memberi. Apa wujudnya? Kalau ada orang tanya, kamu sudah terima kasih Tuhan enggak? Ya sudah. Apa wujudnya? Amin. Ada amin saudaraku? Ya. Kasih itu mempunyai arti memberi atau berkorban. Kalau saudara bicara soal kasih, itu selalu akan berhubungan dengan namanya memberi dan berkorban. Kasih siapa yang lebih besar yang pernah dinyatakan di dunia ini? Kecuali kasihnya Kristus di atas kayu salib. Adakah kasih yang lebih besar daripada kasih Bapa melalui Kristus? Ada yang lebih besar? Tidak ada. Karena jelas sekali Yohanes 3 ayat 16 bunyinya apa? Karena begitu besar kasih Allah, Bapa kita di sorga, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Pemberian terbesar sebagai tanda kasih dan pengorbanan Bapa, dia berikan Yesus sebagai anaknya yang tunggal untuk mati bagi saudara dan saya. Adakah bentuk kasih yang lebih besar dari itu? Enggak ada. Saya belum temukan. Kalau ada yang saya temukan orang yang lebih besar kasihnya daripada kasih Bapa melalui Yesus, saya akan ikutin orang itu. Tapi ternyata enggak ada saya temukan. Cuma dia satu-satunya. And I live to worship you. Tadi kan lagunya bunyinya gitu kan? Terus apa? My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Amin. Amin saudaraku. Kalau saudara baca Roma 8 ayat 37 sampai ke terakhir. Terlebih dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan itu. Siapa yang dapat memisahkan kasih Bapa, kasih Allah pada kita? Siapa yang bisa berdiri untuk menghalangi antara kita dengan Bapa di sorga? Nggak ada. Nggak ada. Amin. Nggak ada. Saya bacakan untuk saudara. Tadi pagi saya renungkan ini, dan ini salah satu versi terbaik menurut saya. For I am convinced and continue to be convinced beyond any doubt that neither death nor life nor angel nor principalities nor thing present and threatening nor thing to come, no things to come, no powers, no height, no depth, nor any other created thing will be able to separate us from the unlimited love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Nggak ada. Unlimited love. Siapa yang bisa misahkan kita? Kesengsaraankah? Sakit penyakitkah? Kematiankah? Nggak ada. Baik malaikat maupun
roh-roh jahat, demons sekalipun. Tidak ada yang sanggup memisahkan. Baik pemerintah yang sekarang, yang akan datang, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Di dalam Kristus Yesus yang sudah mengasihi kita dengan kasih yang tak terbatas itu. Bagi saya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Bapa melalui Yesus. Enggak ada. Jangan cari-cari kasih dari dunia ini. Carilah kasih daripada Bapa. Cari kasih Tuhan setiap hari. Nikmati, rasakan, bagikan sama orang lain. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita terus belajar bagaimana kita ini, Tuhan rindu kita jadi orang-orang yang murah hati. Dan kita percaya bahwa orang-orang yang murah hati itu akan mendapatkan keuntungan, katakan keuntungan. Amin. Ada keuntungan waktu kita menjadi orang-orang yang murah hati, ya. Dan kasih Bapa itu sebagai contoh bagi kita. Ya, melalui Yesus kasih Bapa itu sebagai contoh. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 atau 44 persisnya sampai 47, ya, dikatakan, lihat jemaat mula-mula bagaimana mereka saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka begitu murah hatinya satu dengan yang lain. Halo? Ya. Dikatakan dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul kapan? Tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, kita baca sama-sama, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Coba kita perhatikan jemaat mula-mula itu. Mereka itu benar-benar satu dalam Kristus. Tidak ada yang merasa lebih hebat, tidak ada yang merasa lebih kaya. Mereka saling berbagi. Yang mempunyai membagikan apa yang dipunyainya kepada mereka yang tidak punya. Jelas itu. Dari sekian ribu jemaat mula-mula itu, kan waktu Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat kan? Mereka berkumpul kan, ini kan ceritanya. Betul? Cuma satu keluarga yang pelit. Cuma satu keluarga yang memiliki roh ketamakan. Ya, Ananias dan istrinya. Sudah bernazar, tapi mereka tahan apa yang seharusnya mereka berikan. Ujungnya apa? Nggak enak dengernya ya. Ditempeleng sama malaikat. Tempeleng. Coba pegang pipimu. Enak nggak ya kalau tempeleng? Kalau tangan sendiri sih terasa sakitnya dikit ya. Kalau orang lain yang pukul. Sakit nggak? Sakit ya. Tapi Tuhan bilang kalau tampar pipi kanan, si pipi kiri. Tapi kalau malaikat yang tempeleng, game over. Nggak main-main. Hati-hati dengan ketamakan. Perhatiin saya, hati-hati dengan ketamakan. Ketika kau mulai tamak, Alkitab katakan, saudara cari sendiri, itu sama dengan penyembahan berhala. Saudara ngomong, oh orang masih nyembah, aku nyembah Tuhan, aku anak Tuhan. Tapi ketika saudara tamak, Alkitab katakan, saudara
sudah sama seperti penyembah-penyembah berhala. Saudara memberbahalakan materi lebih daripada taat sama Tuhan. Nggak main-main, ini bukan perkara main-main. Ini kelihatannya sepele ya, dalam hal memberi, bermurah hati. Tapi waktu kita tahan, hati-hati. Kalau kita jadi pelit, jadi tamak, hati-hati. Hati-hati. Ya. Mungkin nggak malaikat langsung nempeleng engkau, tapi bisa jadi usahamu mati, bisnismu mati, segala apa yang kau usahakan mati, nggak jalan. Halo? Bahkan tubuhmu bisa mati, bisa sakit-sakitan. Karena kau punya hati tamak. Kan Yesus pernah bilang kan sama orang kaya itu, yang ngomong, jiwaku beristirahatlah, tenanglah, aku sudah buat lumbung untuk semua harta ini. Iya kan? Tuhan bilang, untuk apa kau? Untuk apa hartamu itu? Kalau malam hari ini juga nyawamu, kau kehilangan nyawamu. Untuk apa semua? Nggak main-main. Nggak main-main soal ini. Ini serius. Ya. Nah, saudara lihat, kalau di Kisah Para Rasul, saudara kalau mau baca tentang perjalanan jemaat, bacalah Kisah Para Rasul. Karena Kisah Para Rasul itu tidak stop di 28. Kisah Para Rasul kan cuma sampai 28 pasal. Kisah Rasul 29 itu saudara dan saya. Kita yang melanjutkan Kisah Para Rasul itu. Kisah jemaat mula-mula. Ada amin saudaraku. Kita harus meneruskannya sampai Yesus datang kedua kalinya. Ya. Coba kita lihat di Kisah Rasul 11 ayat 26. Kapan orang Kristen pertama kali orang percaya Yesus disebut Kristen? Di Antioquia dibilang. Mereka pertama kali disebut Kristen. Ya. Kenapa mereka disebut Kristen? Karena mereka jemaat yang terkenal murah hati. Bukan hanya ngikutin cara hidup Kristus, tapi mereka terkenal murah hati. Sebagaimana Kristus Yesus murah hati. Saudara baca nanti sampai selesai itu, pasal yang ke-11 itu. Dikatakan jemaat ini adalah jemaat yang suka mengumpulkan sumbangan, dana, uang mereka untuk membantu jemaat yang lain. Maka tidaklah heran kalau mereka itu disebut Kristen. Dan saya mau kasih tahu, jelas kekristenan itu berkaitan dengan kebaikan dan kemurahan hati. Kekristenan selalu berkaitan dengan kebaikan dan kemurahhatian. Ya. Tidak pelit. Tapi kalau saudara ada yang pelit, egois, seharusnya kekristenan saudara dipertanyakan. Hati-hati. Oh, kita suka pelit, kita suka nahan kebaikan dari orang yang sebenarnya membutuhkan ataupun yang berhak menerimanya. Dipertanyakan kekristenan kita. Ya. Saya percaya setiap perbuatan baik yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan tidak ada yang kembali sia-sia. Tidak ada. Ya, baca Amsal 19 ayat 17. Siapa yang di sini punya utang atau pernah ngutangin orang? Yang punya utang? Malu ya ngakuin punya utang. Setiap kita pernah berhutang. Setidaknya sama Tuhan. Amin. Pernah ngutangin nggak orang? Pernah minjemin orang nggak? Kalau pernah, saudara tahu rasanya. Apalagi kalau orang yang kita utangin nggak bisa bayar. Dan kita pernah ada di posisi itu. Kita tahu perasaannya. Tapi tahu nggak saudara? Saudara dan saya bisa memiutangi Tuhan. Wah, nggak ada yang percaya ya.
Kayaknya mukanya nggak percaya nih. Saudara percaya nggak saudara dan saya bisa menyutangi Tuhan? Tapi saya percaya Tuhan nggak mau diutangin. Dia aja suruh kita bayar utang. Betul nggak? Baca itu Mazmur. Betul nggak? Mazmur 37 itu. Orang fasik meminjam tapi tidak membayar. Berarti apa? Tuhan mau kita bayar utang, betul nggak? Nah kalau Tuhan diutangin, nggak mungkin dia nggak bayar, dia balas berkali lipat. Amsal 19 ayat 17 dikatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah. Tadi ingat orang lemah itu orang berbicara apa? Miskin, susah. Bisa jadi sakit, betul? Bisa jadi pikirannya lemah. Orang yang nggak bisa melawan dosa itu juga orang lemah. Yang hidup terus dalam dosa itu orang lemah. Dikatakan siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Uish. Tapi ada lanjutannya, yang akan membalas perbuatannya itu. Pertanyaannya, kalau Tuhan membalas perbuatan apa yang baik kita lakukan sama sesama kita, kira-kira balasan Tuhan itu melebihi apa yang kita lakukan nggak? Wong dia dibilang emas dan perak kepunyaanku, langit dan bumi kepunyaanku. Orang baru punya rumah gede aja udah sombong. Punya mobil lebih dari satu aja udah sombong. Tuhan pemilik langit dan bumi, emas dan perak kepunyaannya. Kalau dia merasa diutangi sama kita, dia akan balas berkali lipat. Sampai kita tuh tercengang-cengang. Amin. Ada amin saudaraku? Jadi bilang sama orang sebelahmu, tidak ada orang Kristen yang terlalu miskin untuk menolong orang lain. Amin. Kau punya tenaga, kau punya mulut, kau punya otak untuk bisa memikirkan apa yang menjadi bagianmu, apa yang kau miliki yang bisa kau berikan kepada orang lain. Kalau kau nggak punya materi, kau punya tenaga untuk menolong orang. Ada amin? Kalau kau nggak punya apa-apa, tapi kau punya Kristus yang kau bisa bagikan kepada orang yang berdosa, itu pun kau menyutangi Tuhan. Amin? Ada amin saudaraku? Jadi jika kita memperhatikan orang-orang susah, maka Tuhan sendiri akan membalas semua perbuatan kita. Dalam Injil Matius dikatakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena ia akan beroleh kemurahan. Nah, kemurahan seperti apa yang kita peroleh dari Tuhan ketika kita memperhatikan atau bermurah hati kepada orang lemah, orang susah, orang miskin. Mari kita simak baik-baik. Saya akan bagikan beberapa poin. Yang pertama, ketika kita berbuat baik kepada orang-orang lemah, orang miskin, orang susah, orang yang sedang mengalami masalah-masalah hidup, dan kita tolong mereka. Yang pertama itu kita sendiri akan mendapat kemurahan dengan apa? Tuhan akan balas. Kita diluputkan dari masa-masa kesesakan. Jelas sekali Mazmur 41 tadi yang kita baca ayat 2 dan 3a dikatakan gini. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Bukankah 2 tahun ini waktu-waktu yang sangat menakutkan? Banyak orang celaka gara-gara pandemi ini, betul? Banyak orang yang mati, betul? Tapi kalau saudara dan saya masih hidup hari ini, percayalah bukan karena kita prokes saja, tapi karena Tuhan yang meluputkannya. Dan saya percaya pasti selama masa 2 tahun ini, saudara ada hal-hal yang baik yang saudara kerjakan untuk orang lain. Mudah-mudahan itu diteruskan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Dan dikatakan apa? Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Siapa yang paling bisa memelihara nyawa kita? Kita? Enggak. Ada orang yang sudah prokes, sudah enggak keluar rumah, sudah itu masih kena. Banyak yang masih kena. Banyak toh.
Apalagi orang-orang yang nggak kenal Tuhan, apalagi yang kenal Tuhan aja masih kena. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, ada janji Tuhan untuk kita. Waktu kita masa-masa kesesakan ini, waktu masa-masa banyak orang celaka ini, kita justru nolong orang. Tuhan janji ini. Masa Tuhan berjanji dia tidak tepati? Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara sudah janji sama orang, ya, dan saudara tahu itu menjadi sesuatu yang menjadi tanggung jawab saudara, saudara rindu nggak untuk menggenapi janji saudara? Salah satu hal yang bisa merusak nama baik kita adalah ketika kita berjanji kita tidak tepati. Rusak nama baik kita. Masa sih Tuhan mau merusak nama baiknya? Kebesarannya, kemuliaannya. Ketika dia berjanji, saya percaya dia akan tepati. Bukan kayak manusia, bukan kayak kita orang Indonesia, apalagi ada lagunya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, betul gak? Ada kan lagu itu? Generasi sekarang gak tahu lagi dia lagunya kayak gini. Generasi 40 tahun ke atas pasti masih ingat lagu itu. Ya, kalau zaman sekarang taunya lagu PHP. Sama baik sebenarnya. Betul. Siapa yang mau percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Kalau saudara ragu-ragu, firman Tuhan katakan orang yang ragu-ragu seperti gelombang laut yang terombang-ambing. Orang yang double minded, yang mendua hati tidak akan mendapat apa-apa. Baca kitab Yakobus itu. Saya suka sekali gambar ini. Kemanapun kita berjalan, tiap langkahku dan tangan kasih-Nya membimbingku. Bang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin. Di tempat tinggiku diangkatnya. Kali waktu tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Amin. Siapa yang mau sepanjang tahun ini bahkan setelah umur hidupmu, Tuhan akan meluputkan engkau dari segala kecelakaan, melindungi engkau, memelihara nyawamu. Lakukan bagian kita. Bermurah hatilah sama orang-orang yang susah, yang miskin, yang lemah. Amin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa janji Tuhan kepada orang yang bermurah hati? Hidupnya bahagia. Hidupnya bahagia. Kan banyak di dunia ini orang mencari kebahagiaan. Saya mau kasih tahu, kebahagiaan tidak bisa kita temukan di luar dari Tuhan. Nggak bisa. Kalau kau menemukan sesuatu dan itu menyenangkan hatimu bukan yang dari Tuhan, itu bukan kebahagiaan. Itu kebahagiaan semu. Kebahagiaan sejati ada hanya di dalam Tuhan. Amin. Mazmur 41 ayat 3a-nya katakan Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Coba lihat kaki-kaki mereka nih. Kaki-kaki orang-orang sebelah kiri kananmu masih minjak bumi enggak? Masih tinggal di bumi, betul? Mau enggak berbahagia?
Bermurah hatilah. Ada orang berpikir kekayaan itu ketika dia punya harta banyak, rumah besar, mobil banyak, usahanya di mana-mana. Dan dia pikir dialah orang paling bahagia. Salah. Orang kaya itu bukan dihitung dari apa yang dia bisa peroleh, tapi seberapa banyak yang dia bisa berikan. Dan dia bisa melihat senyuman di mata, di wajah, dan di mata orang tersebut. Bukankah saudara senang ketika memberi sesuatu kepada orang walaupun pemberianmu gak seberapa? Makanan atau roti atau apa. Tapi ketika lihat wajah orang yang menerima kita itu dengan wajah penuh terima kasih. Tersenyum sama kita. Dan waktu dia mengucapkan terima kasih Pak atau terima kasih Kak. Bukankah itu membuat hatimu berbahagia? Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kebahagiaan tidak bisa diperoleh oleh manusia, ya, tidak bisa diperoleh oleh manusia karena dibuatnya, bukan. Cuma Tuhan yang bisa buat engkau bahagia. Ya. Tidak bisa dibuat oleh manusia kebahagiaan itu. Mau pakai cara apapun nggak bisa. Mau buat taman hiburan seindah apapun nggak bisa buat orang bahagia. Mau setting seperti apapun nggak bisa buat orang bahagia. Cuma Tuhan yang bisa buat kita bahagia. Amin. Ya. Tadi saya bilang banyak orang miliki harta berlimpah, tapi sayang hidupnya berantakan, tidak bahagia, kosong. Ya. Saudara harus tahu kebahagiaan adalah berkat dari Tuhan. Dan hanya datangnya dari Tuhan. Kalau mau berbahagia, caranya Tuhan sudah kasih tahu. Berbagilah sama sesama. Ada amin? Berbahagilah. Saudara, maaf ngomong ya. Konsep sedekah itu seringkali tetangga sebelah yang ngajarin. Padahal konsep sedekah itu ada di Alkitab. Duluan kita ada di Alkitab. Halo? Ada amin saudaraku? Baca baik-baik Injil itu. Bersedekah itu kepada siapa? Orang miskin, janda-janda, anak yatim piatu, betul? Orang susah. Cornelius kan didengar doanya karena sering bersedekah. Walaupun dia bukan orang percaya. Betul? Mau berbahagia? Bilang sama sebelahmu, ayo berbagi sama sesama. Berbagilah. Ada yang lebih, berkati saudara kita. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6, betul? Ayat 9-10. Karena kalau kau tidak menjadi lemah, maka kau akan menuai. Betul? Berbuat baiklah kepada semua orang. Terutama, ada kata terutama kepada saudara-saudaramu seiman. Pikirkan dulu saudara seimanmu. Siapa saudara seimanmu yang paling dekat? Ya, keluargamu. Istri, anak-anakmu, orang tuamu, kakak adikmu. Baru saudara seiman yang satu, keluarga rohani. Perhatikan. Amin. Ada amin? Maka kau akan berbahagia. Yang ketiga, apa yang didapat orang yang bermurah hati? Nah ini dia nih, hidup dijaga Tuhan dari musuh-musuhnya. Ada di sini yang punya musuh? Saudara mungkin gak ngerasa, tapi orang itu musuhin saudara. Kalau saya tanya sekarang, saudara ada gak yang merasa punya musuh? Ada Pak Barlin ya. Gak apa-apa. Saya mau kasih tahu ya. Sebaik apapun kita sudah lakukan kepada banyak orang, belum tentu semuanya bisa senang sama kita. Sebagus apapun saya menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar ini, belum tentu semua orang yang dengar di ruangan ini maupun yang di rumah bisa senang sama khotbah saya.
Jadi saya mau kasih tahu, nggak usah pusing dengan musuh-musuh kita. Serahkan aja perkara kita sama Tuhan. Mazmur 41 ayat 3b-nya dikatakan, engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Apalagi orang bisnis. Kelihatannya kayak teman, tapi sebenarnya mempermainkan kita seperti musuh. Halo? Saudara kerja di kantor juga seperti itu. Jangan dipikir satu kantor, satu ruangan semuanya betul-betul itu sahabatmu. Belum tentu. Kadang-kadang ada yang mencoba untuk mempermainkan karirmu. Jelek-jelekin kau. Bahkan ngirim, kalau zaman dulu pakai surat kaleng ya. Kalau sekarang pakai surat apa ya? Kalau zaman dulu mami ya surat kaleng katanya. Fitnah itu kan, berbicara tentang fitnah ya. Kalau sekarang pakai apa ya? Berita hoax ya. Hoax ya. Kirim WA, kirim apa sama bosnya. Tidak usah khawatir sama orang-orang seperti itu. Tetap lakukan bagian kita. Pembelaan hanya datang dari Tuhan. Penghakiman itu punya Tuhan, bukan punya kita. Amin. Ingat nggak Sadrak, Mesak, Abednego difitnah, Daniel difitnah. Mereka terus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar serta jujur. Ada yang bisa ngalangin mereka terus diberkati? Tidak ada. Ya. Jadi sebaik apapun kita, pasti ada saja orang yang tidak suka terhadap kita. Namun Tuhan berjanji akan memberikan perlindungan bagi orang-orang yang murah hati. Amin. Kita akan mengalami berkat pemeliharaan dari Tuhan. Masih ingat cerita Ishak? Siapa yang terinspirasi dengan ceritanya Ishak? Enggak, di sini sudah pernah baca tentang Ishak? Kejadian 26 itu? Pernah semua baca? Sudah pernah baca semua? Apa yang terjadi sama Ishak? Waktu masa sulit, ini kan masa sulit. Dia ngapain? Nabur. Nabur, murah hati dia. Dia nabur. Terus apa? Dia punya apa? Dari warisan nenek moyang? Sumur. Sumur Abraham, betul? Itu pun diapain sama musuh-musuhnya? Orang Filistin. Abimelek, apa yang dia lakukan? Dirampas. Dirampas semua sumurnya. Padahal zaman dulu sumur, berbicara air, itu sumber kehidupan. Sumber bisnisnya untuk berternak, betul nggak? Betul tidak? Untuk ngasih minum ternaknya. Untuk nyiramin tanaman kalau lagi berkebun. Belum secanggih sekarang. Tapi apa yang dilakukan Ishak? Ishak marah, kecewa, ngajak berantem? Enggak, dia gali lagi sumur baru. Dibilang apa? Sumur yang dia gali selalu berbual-bual. Diambil terus. Diambil lagi. Marah dia? Enggak. Dia tetap lakukan bagian dia. Sampai, betul kata Amsal, orang benar musuhnya pun datang untuk berdamai. Karena melihat apa? Ishak disertai Tuhan. Ishak diberkati Tuhan. Makanya mereka jadi semakin takut. Makin kaya kok kita sudah rampas ini, kok dia bukannya tambah miskin, kok tambah kaya ya. Kok tambah diberkati ya. Kok tambah ini ya, kok tambah itu ya. Jangan marah kata Tuhan. Kalau orang berlaku fasik atas hidupmu. Serahkan sama Tuhan. Kalau engkau tetap melakukan bagianmu, bermurah hati sama orang lain, Tuhan yang akan ngadepin musuh-musuhmu. Gak usah khawatir. Amin. Ada amin saudaraku. Dan saya percaya sebagaimana Ishak menabur di masa panceklik, dia dibilang menjadi kaya, bertambah kaya, menjadi sangat kaya. Sangat dibilang. Kalau sudah sangat itu udah gak bisa ngomong kita. Kemarin waktu di Jakarta ngobrol-ngobrol, lihat satu kayak pertokoan kayak mall
kayak apa ya? Kayak food mart gitu, tapi di Kuningan, ya tahu sendiri lah daerah Kuningan ya, daerah elit ya. Apa namanya saya lupa. Ini pastor, ini punya Pak ini. Oh, kebetulan saya kenal sama orang yang punyanya. Tahu nggak pastor? Yang beli ini sekarang dibeli loh sama grupnya salah satu perusahaan rokok paling kaya di Indonesia. Oh, tahu sendiri lah siapa itu, kelompoknya siapa. Tahu nggak pastor? Bisnisnya di depan saya, mereka tuh by phone aja. Oke ya, saya beli itu kamu ya. Tahu nggak nilainya berapa? 1 triliun. Bisnis by phone aja. Berarti kenalan pastor itu, sahabat pastor itu bukan hanya kaya, sangat kaya. Satu bisnisnya aja tuker-tukeran kayak jual kacang goreng. Kita jual pisang goreng si kok bae susahnya minta ampun ya. Dia jual apa namanya? Ini asetnya dia mainnya sudah tetean. Oh, saya bilang pantas dia makin diberkati. Karena apa? Karena di dalam gereja lokalnya dia adalah orang yang sangat mendukung pelayanan pastornya, terutama untuk pelayanan komunitas, pelayanan misi. Pantas ini orang sangat diberkati karena dia mempraktekkan bagiannya dan Tuhan memberikan kegenapan janjinya. Amin. Ada amin? Ya. Siapa yang mau di masa sulit ini yang belum berakhir ini, saudara dan saya masih terus diberkati Tuhan. Saudara mau terus diberkati Tuhan? Jadilah berkat bagi sesama. Ya, bermurah hati. Yang terakhir dikatakan kesembuhan dari penyakit. Mazmur 41 ayat 4, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Setiap orang pasti mengalami yang namanya sakit atau penyakit. Ada yang di sini dari sejak brojol nggak pernah sakit? Saya mau bikin surat pernyataan orang terhebat terkuat di dunia, masukin rekor muri dari brojol sampai sekarang nggak pernah sakit. Ada? Pasti pernah ngalamin sakit, betul nggak? Pasti ada pernah sakit, ya. Nah kalau sakit itu kemungkinannya kan cuma 2. Kok pada mukanya apa ya kemungkinannya? Cuma 2 kemungkinannya. Kalau nggak sembuh, sakit, nggak mati. Nggak ada setengah mati. Waktu proses kesembuhan pacak jadi setengah mati. Tapi kalau nggak sembuh, mati pasti. Ya. Tapi Tuhan berjanji sama orang yang bermurah hati, Tuhan berjanji Tuhan akan sembuhkan orang itu. Tuhan punya janji loh. Saudara mau percaya mau enggak terserah saudara, tapi Tuhan sudah berjanji. Kalau Tuhan sudah berjanji, saya baca, saya temukan rahasianya, dia sudah janji, saya akan minta itu. Tuhan bilang mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kau akan mendapatkan. Ketuklah, pintu akan dibuka. Kalau Tuhan janji, ngapain kita diemin janji Tuhan? Anak saya kalau saya janji sama dia, oh jangan coba-coba, setiap hari ditagih. Sama semua namanya anak-anak tuh kayak gitu. Nggak salah mereka, tanggung jawab kita kalau sudah janji. Karena kita bapak, kita yang jahat aja mau menuhin janji kita, apalagi bapak di sorga. Saudara percaya nggak Bapamu di sorga itu baik? Sangat baik, teramat baik. Terlalu baik sama kita.
Kalau dia janji, masa kita diemin, dia sudah janji. Sama nih, saya pernah kasih perumpamaan ini sama beberapa orang. Kalau saya naik mobil nih, saya keluarin uang. Set, saya keluarin. Saya kasih sama Yobel. Biru kan, warna biru. Warna biru, ini biru. Terus Josephine di belakangnya, dia lihat tuh. Dia mungkin main HP-nya, main apa, terserahlah dia main apa. Tapi dia lihat, sepintas set, dia lihat. Pi, apaan tuh Pi biru-biru dikasih sama abang? Aku mau dong Pi. Saya sudah seharusnya nggak kasih dia juga. Wong dia lihat, dia minta. Kalau Pak Parlin ngalamin kesembuhan ketika dia sakit, saya lihat bukti kebesaran Tuhan, mujizat Tuhan. Waktu saya sakit, saya berharap minta juga sama Bapa di sorga. Karena saya lihat apa yang tersembunyi itu milik Allah, apa yang disingkapkan itu milik kamu. Makanya setiap hari kita baca firman Tuhan, singkapkan kebenaranmu supaya aku menerimanya. Yang tersembunyi gak bisa kita mau kulik-kulik juga gak bisa, cuman Roh Kudus yang bisa kasih tahu kita seluruh kebenaran, betul? Amin. Siapa yang mau percaya kalaupun kita, kan ini kan variasinya sudah politron, omikron, apa segala macam, nanti musuhnya ya kan nggak tahu kan, udah macam-macam kan. Yang ada yang disuntik sampai dari sini ke panjang, ada kan memenya, betul nggak? Ada yang sudah pernah lihat meme itu? Politron ini omikron apa sampai ke apa namanya Megatron. Oh, lama-lama jadi transformer itu orang. Betul nggak? Kalaupun ada yang seperti itu, saya percaya memang kita harus prokes. Tapi saya yakin dan percaya ada juga kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan. Nggak perlu kita terlalu berlebihan untuk takut. Amin. Ada amin saudaraku. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya, jika kita ingin mengalami berkat-berkat di atas, mari kita berbuat baik kepada sesama, memberi lebih mulia daripada menerima. Pertanyaannya, jadi apakah kita harus memberi untuk menerima? Enggak juga. Tapi ketika seorang suka memberi, Tuhan akan mencurahkan roh kemurahan hati di dalam hatinya untuk terus melakukannya. Tidak akan pernah berhenti. Dan saya percaya kemurahan hati hanya datang dari kasih Tuhan. Ada amin? Bila kita menerimanya, kita menerima dan ia menganggap suatu berkat yang tidak terduga, dia pasti ingin memberi lagi. Dan memberinya lebih banyak lagi. Zakheus bisa memberi karena sudah menerima kasih Tuhan. Kasih dan penerimaan Tuhan, betul? Kan waktu Tuhan bilang, Zakheus turunlah, aku ingin ke rumahmu. Tuhan minta dia memberi? Enggak. Sebelum itu kan Tuhan ketemu orang muda yang kaya. Betul? Kalau saudara baca Lukas 18, Tuhan ketemu sama orang muda kaya. Dia kan tanya dengan sombongnya, dengan pongahnya. Itu lama banget dia kata itu, nggak pernah kita ucapinnya pongah. Dengan pongahnya dia bilang, semua hukum Taurat sudah aku lakukan. Apa lagi yang kurang? Nah, itu bahasa Palembangnya, apa lagi yang kurang? Apa lagi yang kurang dari aku nih? Lah galo-galo aku laku ke yang baik-baik itu. Tuhan bilang, ih hebat nih orang. Nantang nih kan pertanyaannya, nantang pakai hukum. Halo, nantangnya pakai hukum. Ingat, nantangnya pakai hukum. Tuhan cuma uji satu. Jual seluruh hartamu, beri sama orang miskin. Dia tantang untuk memberi kan?
beri sama orang miskin, ikut aku. Cuma satu kurangmu, jual seluruh hartamu, cuma sikok lagi kata Tuhan. Dikit lagi kau tuh sikok baik. Padahal Tuhan sedang uji hatinya. Apakah betul dia sungguh-sungguh ikut Tuhan? Apakah betul-betul Tuhan di dalam hatinya? Ternyata enggak. Ilahnya adalah hartanya. Buktinya apa? Dia berbalik dengan muka sedih dan meninggalkan Tuhan karena kecewa. Dan Alkitab mencatat karena hartanya banyak. Tapi Tuhan nggak pusing dia. Enggak lah, besok kita kompromi ke lah. Yang penting kau ikut pelayanan aku. Enggak kayak gitu Tuhan kita. Enggak kayak gitu sama orang kaya. Nak pergilah kau sana. Jalan lagi Tuhan. Ketemu sama Zakeus. Zakeus kaya juga nggak? Kaya ya. Kepala bea cukai. Mana ada yang enggak kaya? Tanya Pak Krisnan ini. Pak Krisnan orang bisnis. Pak Parlin. Bea cukai kan? Pajak ya. Kaya nggak rata-rata kepala pajak. Saya dulu punya teman bapaknya kepala pajak sini. Kayanya minta ampun. Ya, gajah Polda pun dia punya gajah mininya. Anaknya gajah Polda dia taruh depan rumahnya. Wih, kami kalau berkunjung rumah dia, wih, lah ada gajah Polda pindah sini. Yo anaknya katanya. Kan di Polda kan besar kan gajahnya, kalau dia kecil kan anaknya katanya. Wih, kayu bapak kau nih. Jadi apa yang terjadi? Yesus bilang, aku cuma mau ke rumahmu Zakeus. Belum sampai rumahnya. Betul? Yesus baru terlihat aja, Zakeus sudah ngomong, separuh dari hartaku kuberikan. Tuhan minta? Enggak, tapi karena Zakeus sudah mengalami kasih Tuhan, penerimaan Tuhan. Dia yang tadinya jahat dan suka memeras orang, di switch Tuhan begitu saja. Lalu dia bilang apa? Orang yang pernah kuperes sampai kering, dak kate lagi sisa diperes dia, ku ganti 4 kali lipat. Saudara bisa bayangkan enggak? Yang menyaksikan Yesus datang ke rumahnya Zakeus, ada nggak orang-orang yang pernah diperes oleh Zakeus? Karena kan mereka ingin menyaksikan kan, kok Yesus datang ke orang berdosa ini, betul? Banyak kan yang diperas oleh Zakeus, kan dia musuh negara itu, musuh bangsa Yahudi sebenarnya, karena dia kerja sama orang Roma, betul? Saudara bisa bayangkan nggak cerita itu? Saya percaya itu para petani, para buruh, para apa yang pakai baju, pakai apa, mereka pasti bersorak-sorak, ore! Semua topinya dilempar, ore! Utang bukan hanya lunas, diganti 4 kali lipat. Saya percaya setiap kita kalau mengalami kasih dan penerimaan Tuhan, tidak pernah menahan apa yang kita miliki untuk kita beri sama orang lain. Nggak pernah. Pertanyaan besar kalau kita jadi orang-orang yang pelit. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saudara mau percaya tahun ini kita akan mengalami lebih banyak berkat Tuhan karena kita bermurah hati? Amin. Mari kita tutup semua Alkitab kita. Saya persilakan tim pujian maju. Saya sangat diberkati dengan pujian yang tadi, Savior of my soul. Ya, be with you. Karena hanya waktu kita ngalamin Tuhan, kita bisa serahkan seluruh hidup kita di mezbah Tuhan. Sebagai persembahan, pemberian yang paling utama kita pertama kali, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Tolong ditampilkan kata-katanya. Nikmati setiap perkataan pujian ini kepada Tuhan. Savior of my soul, I confide in you through all my
my darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. Saya undang saudara untuk bangkit. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior, who can stand between us? Kami rindu Tuhan untuk menghormati-Mu. My life an offering, take me higher, draw me deeper. I live all to be with you. Kita nyanyikan dari atas kembali, Savior of my soul. Savior of my soul, I confide in you, Lord. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, faithful, you're my God. You are my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, you fill my day. It leads me in your way. Forever Mari kita angkat tangan kita, katakan sama Tuhan. Take your place, my precious Savior. Yes, Lord. Nothing more can stand. I need to honor you, and I love to bring my life an offering. Take me higher. Stand between my Lord and me, and I live to honor you, and I love to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I live on to let us sing, church, and live to worship you. Let worship God. My Jesus, you're
precious Savior. Who can stand? Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to Honor you. Oh Lord Jesus, And I long to bring my life an offering. Take me draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to be With you. Hanya orang-orang yang mengalami kasih dan penerimaan-Mu Tuhan, yang mampu menyerahkan hidupnya di mezbah-Mu sebagai pemberian yang hidup, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Bahkan orang-orang seperti ini Tuhan akan dimampukan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dimampukan untuk memberi apa yang dia miliki untuk memberkati sesamanya. Dimampukan Tuhan untuk memberi hidupnya sebagai alat Tuhan memberitakan Injil Kerajaan Surga. Tuhan, kami siap memberikan seluruh hidup kami hanya untuk bersama dengan Kau. Engkaulah kebanggaan kami Tuhan. Who can stand? Who can stand, Lord, between you and me, Lord? Tidak ada yang sanggup memisahkan kasih-Mu Tuhan atas kami. Tidak juga kesulitan selama masa pandemi 19 ini. Tidak sanggup Tuhan memisahkan kasih-Mu yang berlimpah untuk kami boleh ceritakan kepada orang-orang di sekeliling kami. Bahkan tidak sanggup menghalangi kami untuk terus menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. And I live to worship you, my Jesus. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand, Lord? Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. We live to honor you, Lord. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Take me higher, draw me deeper. I Give all to be with you. Biarlah pujian ini menjadi doa kami seumur hidup kami Tuhan. Doa yang tidak pernah putus-putusnya untuk kami sadar. Di luar Engkau kami gak bisa buat apa-apa. Tapi bersama dengan Engkau, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang mulia. Perkara-perkara yang akan membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Di dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami bersyukur memiliki Engkau Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan. Tapi biarlah
Engkau terus Tuhan berbicara dalam hati kami. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima firman Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebentar kita akan mengambil persembahan. Dan sebelum kita mengambil persembahan, saya menyampaikan bahwa di awal tahun ini kita punya banyak kebutuhan sebenarnya untuk jemaat ini. Jadi saya mohon ditampilkan supaya kita mendukung dalam doa dan juga dana kebutuhan untuk tim musik kita, tim pujian kita, dan juga sekolah minggu. Lanjut. Ada kebutuhan untuk keyboard yang baru, ya. Sudah ditanya di beberapa toko musik yang ada di kota ini, dan harganya seperti itu. Karena kita tahu keyboard kita yang ada dipakai sekarang ini mungkin sudah 15 tahun. Luar biasa 15 tahun. Kalau miara anjing 15 tahun itu sudah umur 70 tahun, 80 tahun manusia itu. Entah lagi mau mati biasanya. Ini keyboardnya udah 15 tahun. Puji Tuhan suaranya masih bisa kita dengar. Kalau bagus itu relatif. Betul? Yang penting masih kita dengar, yang main masih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau sudah nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, walaupun keyboardnya harganya 100 atau 200 juta pun nggak ada urapan Tuhan. Amin. Terus ada kebutuhan untuk tim musiknya, 1 mic wireless, terus 2 mic kabel, dan 2 stand mic-nya. Karena saya percaya pelan tapi pasti tim pujian kita akan bertumbuh. Akan banyak anak-anak muda kita, anak-anak kita yang akan terlibat di dalam tim pujian penyembahan ini. Kalau saudara perhatikan, kalau selesai ibadah, biasanya anak-anak muda kita latihan. Dilatih yang lagi sedang ingin untuk melayani. Siapa yang mau anak-anaknya bisa memuji dan menyembah Tuhan dan main musik, kalau bahkan sampai kita akan saksikan mereka menjadi generasi berikutnya di tempat ini. Saya ingat sekali Yobel dulu dari umur 9 tahun. Saya push dia untuk melayani. Karena saya percaya semakin muda usia dia melayani, dari sejak dini, itu akan terus menjadi bekal dia sampai masa tuanya. Persiapkan anak-anak kita untuk melakukan tugas dan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Jangan izinkan anak kita terlalu habis waktunya hanya untuk perkara-perkara yang sia-sia. Ya, layani Tuhan. Tuhan akan memberkati keluarga kita. Amin. Terus ada kebutuhan sekolah minggu untuk LCD proyektor. Ya. Dan kita tahu semua itu butuh biaya. Kalaupun kita nggak punya dana ataupun uang yang banyak, tapi saya berharap seluruh jemaat bisa berkontribusi, baik di dalam doa maupun di dalam memberi. Sekali lagi saya mau kasih tahu, tidak ada orang Kristen yang terlalu miskin untuk tidak memberi. Seberapapun pemberian kita diperhitungkan Tuhan. Ingat, janda miskin 2 peser dia kasih, bagi Tuhan pemberian dia jauh lebih besar daripada kebanyakan orang kaya yang memberi di bait Allah pada saat itu. Karena apa? Karena dia memberi dari segenap hatinya, bahkan dia berani memberikan semua daripada penghasilannya hari itu. Bagi Tuhan itu sangat impresif, sangat mengesankan dia. Amin. Siapa yang percaya waktu saudara taruh ini persembahan saudara, Tuhan itu sedang memperhatikan kita. Seberapa besar pemberian kita itu menunjukkan seberapa besar iman kita kepada Dia, keyakinan kita, pemeliharaan Tuhan. Amin. Baik, ada lagi? Oh, sudah cukup. Baik, saya akan bawa saudara untuk lihat Kisah Para Rasul 20 ayat 35.
Oh, kebutuhan dana gedung kita saldonya sudah 300.534.36 rupiah plus $10 ya. Dolar itu ya. Beneran dolar ya. Wah, gak ada yang tepuk tangan ya. Tepuk tangan dong. Siapa yang percaya ini benih? Ada amin? Mungkin kita gak punya uang banyak, tapi kalau kita punya benih, benih akan bertumbuh, benih akan berbuah, benih akan diberkati Tuhan. Amin. Yang penting Tuhan lihat hati jemaat ini sungguh-sungguh mau memberi. Ya. Ada lagi? Cukup? Kita juga jangan lupa, kita juga ada perintisan jemaat di Jambi dan juga Muara Bungo. Muara Bungo, puji Tuhan, kita sekolah kita sudah resmi diakui pemerintah setempat di Muara Bungo. Tepuk tangan dong. Ingat nggak beberapa tahun yang lalu kita nggak punya apa-apa, kita cuma punya source-nya itu manusia, orangnya yang punya hati, diutus ke sana. Kita perlengkapi, kita utus. Kalau sekarang ada sekolah, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan semua karena kemurahan hati saudara-saudaraku yang ada di ruangan ini. Berani menabur untuk mereka. Ya. Dan ingat, tahun ini juga saya kemarin pertemuan sinode akan banyak perintisan jemaat. Salah satunya yang akan menjadi bagian kita juga itu jemaat di Samosir. Karena ada satu keluarga yang dulunya berjemaat di sini dari sejak kuliah, yang istri kuliah di kedokteran Unsri, yang suaminya di pertambangan Unsri. Dua-duanya dipertemukan di gereja Tuhan, dipersatukan di dalam pernikahan yang kudus, menjadi orang-orang yang punya kedudukan jabatan di ASN di sana. Dan mereka ketika saya bilang kita akan ada perintisan, mereka bilang siap. Kami siap untuk mendukung setiap visi dari Tuhan bagi jemaat ini. Dan tidak kebetulan jemaat Medan juga mengirimkan orang terbaiknya yang jadi bekerja di sana juga. Dan saya percaya tidak lama lagi kita akan mendengar ada City Blessing Samosir. Amin? Ada amin? Mungkinan nanti saya juga akan ke sana, kalau ada yang mau ikut, boleh ikut supaya kita menyaksikan kebesaran Tuhan, melihat bagaimana Tuhan berperkara. Jadi kalau saudara yang masih single di sini, masih kuliah, masih anak-anak muda, jangan batasi visi Tuhan. Kalau kau diberkati Tuhan nanti dengan pekerjaan yang baik, ingat, kau punya tugas untuk amanat agung Tuhan, yaitu pergi jadikan semua bangsa murid Kristus. Amin. Baik, kita akan lihat Kisah Para Rasul 20 ayat 35, dikatakan begini firman Tuhan, singkat saja. Sebelum kita memberi, ingatlah Yesus Kristus anak manusia putra Allah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, saya mau pastikan saudara, ini waktu kita memberi adalah waktu kita berbahagia. Jangan dengan muka sedih, jangan dengan muka khawatir, jangan dengan muka takut. Kita harus percaya kalau Yesus mengatakan berbahagialah orang yang memberi daripada yang menerima, seharusnya kita memberi dengan hati yang bersukacita. Amin. Jadi siapkan persembahan saudara, baik itu persembahan buah sulung ataupun persepuluhan saudara, ataupun untuk pekerjaan misi. Percayakan bahwa Tuhan akan memberkati persembahanmu. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Kalau Yesus Kristus anak Allah yang maha tinggi boleh mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini waktu kami memberi adalah waktu kami berbahagia. Waktu kami bersukacita. Dengan hati sukarela kami rindu memberikan persembahan kami. Kami tahu Tuhan, jemaat ini sedang ada banyak kebutuhan.
Tapi kami percaya Engkau Tuhan kami yang kaya. Engkau Bapa kami yang adalah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan, Allah yang mencukupkan, Allah yang akan memberikan jauh lebih banyak dari apa yang mampu kami doakan dan pikirkan. Dan itu akan nyata di dalam setiap kuasa yang bekerja dalam hidup kami. Kami siap untuk memberi. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberi katakan amin. Amin. Silakan Bapak Ibu. Akan pernah Ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Bentar kita akan menyaksikan pengumuman. Saya persilakan untuk tim multimedia. Bagi saudara-saudari kita yang merayakan tahun baru Imlek, kita bersyukur berkumpullah dengan keluarga, nikmati kebersamaan karena kita percaya bahwa ada tradisi-tradisi dari orang-orang tua kita yang kalau itu baik untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan, tetap menjadi berkat. Asalkan kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, lakukanlah, berkumpullah, berkatilah saudara-saudaramu. Ada amin Bapak Ibu? Saya bersuka cita bagi siapapun yang merayakannya, kita turut bersuka cita bersama dengan mereka. Amin. Saya mengundang jemaat sebelum kita pulang, kita rindu pulang bawa berkat, kita rindu pulang jadi berkat. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Oh Lord, oh Jesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, aku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, aku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya
mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari arahkan hatimu, pikiran, roh, jiwa, tubuhmu kepada Tuhan. Dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa kita, cinta kasih dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita tetap taat sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama sebagai satu jemaat berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, dan amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang di tempat ini maupun yang di rumah. Sampai bertemu kembali minggu depan. Sekali lagi shalom.